Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program doa pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami perlu firman Tuhan. Kami perlu terang daripada firman Tuhan. Sebab itu, Roh Kudus kiranya menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Roma 10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Melalui pembacaan ayat-ayat tadi, kita dapat melihat bahwa Paulus menunjukkan kasih terhadap bangsa Yahudi. Ia mendoakan mereka supaya mereka juga diselamatkan. Paulus sempat memuji orang-orang Yahudi. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka mengenal hukum Taurat. Mereka tahu Allah itu Esa, tapi mereka tidak menyadari Taurat sebagai tuntutan Allah, padahal keselamatan adalah anugerah. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus adalah tujuan dan kegenapan hukum Taurat. Jadi Israel rajin tapi keliru karena tidak mencari Kristus yang adalah tujuan hukum Taurat. Walaupun Israel telah diberitahu bahwa kebenaran hanya diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi mereka menolak datang kepada Kristus untuk menerima keselamatan dalam iman kepada Kristus. Jadi orang Yahudi suka beribadah, tapi salah mengerti. Bukan karena mereka rajin beribadah sehingga mereka selamat, seorang layak di hadapan Tuhan
hanya oleh anugerah, bukan karena perbuatan baik. Oleh sebab itu, keselamatan adalah anugerah yang dapat kita terima oleh iman percaya kepada Yesus saja. Jadi memberitakan Injil keselamatan sangat penting untuk memberitakan kepada keluarga kita, kerabat kita, rekan kita. Contoh orang yang memberitakan Injil kepada keluarganya di dalam Lukas 5 ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lewi pemungut cukai bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Ia mengajak keluarga dan rekan-rekannya untuk mengenal Yesus. Jadi kalau kita lihat, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya akan diubahkan. Kita harus pastikan bahwa semua keluarga kita beribadah kepada Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Yosua, mereka beribadah kepada Tuhan saja. Yosua menyatakan, umat Tuhan boleh memilih kepada siapa mereka beribadah. Tapi Yosua dan keluarga tetap beribadah kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Mari kita menjadi pembawa kabar baik Injil Kerajaan Allah. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Beritakanlah kabar keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Karena keselamatan hanya dalam nama Yesus. Sungguh alangkah indah di mata Tuhan seorang pembawa kabar baik. Sebab itu kita harus menjadi saksi Kristus, pemberita-pemberita Injil keselamatan, dan kita bisa minta pertolongan daripada Roh Kudus saja, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Allah. Puji Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita, umat Allah, untuk bersaksi dan menceritakan kabar keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Jadikan kami sebagai saksi Kristus. Hamba juga berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada,
Yang susah Tuhan tolong. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan tolong. Setiap pergumulan umat-Mu, masalah pekerjaan, keluarga, dan setiap persoalan pribadi, hamba membawa umat Tuhan. Kiranya di dalam nama Yesus Tuhan menolong, nyatakan kuasa-Mu. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Setiap aktivitas umat Tuhan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan menolong. Akhirnya kami akhiri program ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.